Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hari ini kita akan membahas yaitu pembelajaran PAI kelas 3 bab 9 tentang senangnya sholat rawatib atau rawatib ya. Terusnya rawatib dibaca rawatib. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, membiasakan sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah yang benar. Jadi harapannya itu setelah pembelajaran hari ini minimal ya anak-anakku sekalian bisa membiasakan sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Nah, rawatib, qobliyah dan ba'diyah itu seperti apa? Nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap tertib sebagai dampak membiasakan sholat rawatib dengan benar. Jadi kalau kita sudah bisa membiasakan sholat rawatib, kira-kira sikap kita itu ada nggak pengaruhnya, terutama ketika kita melaksanakan sholat fardu atau sholat wajib. Selanjutnya yang ketiga, menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat rawatib dengan benar. Jadi sholat rawatib itu ada caranya, sama sepertinya kita sholat zuhur itu ada caranya, yaitu mulai dari niatnya dan sebagainya. Yang keempat, mengidentifikasi ketentuan dan cara sholat rawatib. Ya, nanti sama kayak bab poin ketiga itu. Poin ketiga ya sama, identifikasi niatnya ini bagaimana, kemudian waktunya kapan dan sebagainya. Yang kelima, menemukan hikmah sholat rawatib dengan benar. Tentunya setiap sholat itu pasti ada hikmahnya. Nanti kita akan bahas hikmah sholat rawatib. Yang terakhir yaitu mempraktekkan sholat rawatib dengan benar. Ya, nah, anak-anakku sekalian, apakah pernah melaksanakan sholat sunnah? Insya Allah kalau di sekolah kita ya rutin sholat sunnah, diantaranya sholat sunnah duha gitu. Namun yang kita akan bahas pada hari ini bukan sholat duha, yaitu sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah itu banyak macamnya ya, ada sholat rawatib, kemudian sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat dan sebagainya. Sebelum kita bahas, perhatikan dulu peta konsep yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu sholat rawatib. Ini yang kita bahas. Yang pertama ini sholat rawatib, pengertian rawatib, kemudian ketentuan sholat rawatib. Ada juga nanti macam-macam sholat rawatib. Ada sholat rawatib qobliyah, sholat rawatib ba'diyah. Selanjutnya nanti ada hikmahnya juga ya, hikmah sholat rawatib baik di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat gitu. Ini semua peta konsep ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang tadi Bapak sebutkan. Yuk perhatikan gambar berikut ini. Nah, kira-kira nih gambar apa yang sedang dilakukan? Ini lihat kursor ini. Ini ada yang berdoa, kemudian ini ada yang sujud, kemudian ini ada yang tahiyat, ada yang ruku, ada yang sedang berdiri. Ini semua posisinya dalam satu tempat itu berbeda. Nah, kira-kira itu sedang melaksanakan sholat apa gitu ya. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Sebenarnya ya ada tugas yaitu mengilustrasikan gambar di atas. Namun itu tidak perlu ya anak-anakku sekalian. Ini sudah Bapak jelaskan di dalam gambar ini
bukti bahwa dalam satu musola atau masjid ini sedang melakukan sholat sunnah rawatib atau ba'diyah, qobliyah dan ba'diyah. Nah, ini ada tebak-tebakan nih. Gambar pertama 4 rakaat sebelum zuhur. Yang gambar kedua itu 2 rakaat sesudah maghrib. Kemudian 2 rakaat sesudah isya, 4 rakaat sesudah subuh, 5 rakaat sesudah asar. Nah, ini ada tugasnya nih. Ayo tebak-tebakan dengan teman satu bangku. Nah, ini pengantar ya. Kira-kira nomor berapa yang termasuk sholat rawatib? Ya, kemudian lalu bagaimana menurut kalian dengan nomor yang lain? Nah, ini kita akan jawab kalau sudah semuanya itu kita bahas gitu ya. Namun sekalian ya boleh mencari tahu juga dari sumber yang lain, kira-kira nih 4 rakaat poin 1 sampai poin 5 ini termasuknya apa gitu ya, sholat sunnah rawatib kah, atau sholat sunnah duha kah, dan lain sebagainya, atau sholat sunnah tahajud atau lain sebagainya. Nah, ini ada sebuah cerita nih yang dengan berjudul Ayah sholat sunnah sebelum sholat subuh. Azan berkumandang, tanda waktu sholat subuh tiba. Ayah membangunkanku dan mengajak ya. Tar sebentar. Nih. Ayah membangunkanku dan mengajak pergi ke Masjid Al-Iman dekat rumahku. Hasan, ayo sholat subuh berjamaah, ajak ayah. Ku ambil sarung dan peci hitamku menuju masjid bersama ayah. Sebelum azan berakhir, kami tiba di masjid. Aku langsung mengambil wudhu, sedangkan ayah sesudah berwudhu dari rumah. Ya, jadi ayahnya mah sudah wudhu gitu. Ketika masuk masjid, kulihat ayah sedang melaksanakan sholat. Aku bergumam, oh ini yang dikatakan Pak Guru tentang sholat sunnah rawatib sebelum subuh. Tanpa lama-lama aku langsung angkat takbir dan melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum subuh. Sesudah salam, muadzin mengumandangkan iqomah dan kami sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, pagi ini aku melaksanakan sholat subuh berjamaah. Aku juga telah melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum subuh. Aku bahagia menerima pengetahuan dari guru agamaku tentang sholat sunnah rawatib. Sekarang aku sudah melaksanakan. Kami pulang usai sholat subuh dengan hati senang dan bahagia. Nah, ini sedikit tambahan bahwasanya ada juga sholat sebelum subuh itu namanya sholat fajar ya, sholat sunnah fajar gitu. Nah, anakku sekalian, kira-kira ada enggak di antara kalian ini yang sudah melaksanakan sholat subuh ya berjamaah didahului dengan sholat sunnah rawatib ya. Jadi dari kisah ini kita harus belajar bahwasanya kita bisa ya belajar untuk sholat subuh berjamaah. Di rumah boleh enggak? Ya boleh, apalagi di musola ya. Syukur-syukur kita bisa berjamaah baik di rumah atau di musola. Nah, langsung saja pengertian sholat rawatib. Nah, ayo siapa di antara kalian yang senang melaksanakan sholat sebelum dan sudah sholat fardu? Ada enggak? Itu kalau ada ya, berarti kalian sudah melaksanakan sholat rawatib. Nah, nih pengertiannya. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu 5 waktu.
Nah, sholat fardu 5 waktu itu apa aja? Ada isya, ya, kemudian subuh, zuhur, asar, maghrib. Nah, itu namanya sholat fardu. Sholat sunnah rawatib merupakan sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah rawatib merupakan ibadah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Jadi sholat sunnah rawatib itu berdampingan, ya. Nggak ada sholat sunnah rawatib itu sebelum sholat tahajud gitu, nggak ada ya, atau sholat duha gitu. Jadi munculnya sholat rawatib itu karena ada sholat fardu. Sholat fardu itu ada isya, subuh dan sebagainya. Nah, ini ada sebuah hadis, ya, Bapak bacakan artinya saja. Barang siapa yang merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah, nah ini ya, ada yang mengatakan 12 rakaat itu termasuk apa aja nih, 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi biasanya kan 2 nih, ini dalam sebuah hadis mengatakan 4 rakaat juga boleh sebelum sholat zuhur. Kemudian 2 rakaat sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh gitu. Pak, kok 2 rakaat sebelum asar nggak disebutkan di sini, ya? Nah, ada sholat sunnah muakkad dan lain sebagainya. Kemudian sebelum maghrib nggak ada, Pak. Nah, gitu ya. Namun kita juga harus melihat ketentuan-ketentuannya, gitu ya. Nah, langsung saja ketentuannya nih. Mana tadi? Ketentuannya adalah sholat rawatib tidak berbeda dengan sholat fardu, bacaannya maupun gerakannya. Begitu pula dengan rukun dan syarat sah sholatnya. Kira-kira yang membedakan apanya ya? Yaitu yang membedakan adalah niatnya. Semua gerakannya sama. Gitu. Tuh ya kan, di sini telah dijelaskan bahwasanya sholat rawatib dengan sholat fardu hanya berbeda pada niatnya saja. Gitu. Nah, sholat rawatib itu boleh kerjakan di rumah, di masjid boleh, ya. Tujuan sholatnya di rumah itu untuk apa? Untuk mendapatkan kebaikan dari sholat sunnah. Rumahnya menjadi berkah gitu. Kemudian sholat rawatib secara umum yaitu dilaksanakan 2 rakaat. Nah, ini ada nyanyian ya, dengan nada naik ke puncak gunung. Nanti dinyanyikan aja di rumah. Oke, sebelum kita lanjut, silakan anakku ya tulis soalnya. Yang pertama, apa pengertian sholat rawatib? Itu yang pertama. Bapak ulangi, apa pengertian sholat rawatib? Yang kedua, coba jelaskan ketentuan sholat rawatib. Itu yang kedua. Nah, jadi anak sekalian ya, setiap yang Bapak jelaskan diperhatikan. Yang pertama, Bapak ulangi, apa pengertian sholat rawatib. Yang kedua, coba jelaskan ketentuan sholat rawatib. Baik, kita lanjut, yaitu macam-macam sholat rawatib. Nah, kira-kira sebelum asar ada nggak ya termasuk sholat rawatib atau bukan? Nah, kita akan bahas. Ada rawatib qobliyah atau sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat fardu. Jadi qobliyah itu artinya sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat fardu.
Nah, ini adalah ya yang termasuk macam-macam sholat rawatib qobliyah. Rawatib qobliyah yang sangat dianjurkan muakkadah nih. Ini yang sangat anjurkan muakkadah, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian ada juga sholat sunnah rawatib qobliyah yang dianjurkan namun ghairu muakkadah gitu ya. Nah, baru ada nih 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya ya. Nah, yang muakkadah itu hanya 2. Yang ghairu muakkadah ada 3 gitu ya. Ingat-ingat, ada sholat rawatib qobliyah muakkadah dan sholat qobliyah ghairu muakkadah. Yang muakkadah itu ada 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur. Sedangkan yang ghairu muakkadah 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, niatnya bagaimana cara melafalkan niatnya? Yaitu usolli sunnatas subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Ini sholat sunnah sebelum subuh. Atau yang ringkasnya gini, usolli sunnata qobliyatas subhi, boleh. Usolli sunnata qobliyatas subhi raka'ataini ya lillahi ta'ala. Atau singkatnya gini aja deh biar gampang, usolli sunnata subhi raka'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Nggak usah pakai mustaqbil juga nggak apa-apa. Kemudian sholat sunnah zuhur qobliyah ya, usolli sunnata zuhri raka'ataini qobliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Atau singkatnya sampai qobliyah nih, sampai qobliyatan langsung lillahi ta'ala juga boleh. Selanjutnya ada rawatib ba'diyah. Nah, ada sholat rawatib ba'diyah. Apa sholat rawatib ba'diyah? Sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan sesudah melaksanakan sholat fardu gitu. Yang muakkadahnya ya 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya gitu. Nah ya, jadi sholat rawatib ba'diyah itu ya sangat dianjurkan, namanya muakkadah gitu. Kemudian ya selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang hikmah. Namun sebelum kita membahas tentang hikmah, tugasnya dikerjakan soal yang ketiga. Tadi kan yang kedua, sekarang yang ketiga. Sebutkan macam-macam sholat sunnah rawatib. Itu yang ketiga, sebutkan macam-macam sholat sunnah rawatib. Itu. Baik, yang selanjutnya yaitu hikmah sholat rawatib. Apa saja hikmah sholat rawatib? Yang pertama, bagi kehidupan di dunia nih ya, sholat rawatib itu hikmahnya satu, pembelajaran hidup tertib ya. Kita ya selain tertib di sekolah ya, yaitu misalnya kita ngantri beli makanan di kantin sekolah ya, kita harus belajar tertib gitu ya. Kemudian intinya dalam kehidupan sehari-hari ini kita dituntut untuk tertib
Selain tertib, kita harus hidup disiplin. Kenapa? Sholat rawatib selalu dilakukan saat waktunya tiba, maka itu disiplin ya gitu. Kemudian sholat rawatib qobliyah memberikan pembelajaran kepada kita bahwa melakukan sesuatu membutuhkan pemanasan terlebih dahulu agar dapat melakukan kegiatan utama dengan maksimal gitu. Itu manfaat sholat rawatib qobliyah. Kemudian selanjutnya ada kesehatan jasmani. Semakin banyak kita gerak ya dalam melaksanakan sholat, kita insya Allah hidupnya sehat. Sebelum kita sholat kan mengambil wudhu dan lain sebagainya, kemudian kita ruku sujud, itu membuat semua anggota tubuh kita gerak. Nah disitulah kalau kita sholatnya benar, insya Allah ya kesehatan jasmaninya ya terjamin. Jadi kalau sholat jangan asalan ya gitu. Membuat jiwa kita tenang dan tentram ya gitu. Hikmahnya yang kedua untuk kehidupan akhirat adalah yang pertama penyempurna sholat fardu ya. Jadi kita melaksanakan sholat fardu itu disempurnakan dengan sholat sunnah, memperbanyak pahala, menggugurkan dosa ya. Banyak riwayat hadis ya, nih ada di sini, barang siapa yang sholat sunnah sesudah maghrib 6 rakaat sebelum berbicara maka akan diampuninya dosa 50 tahun. Tuh sangat luar biasa kan. Habis sholat maghrib nih kita langsung sholat lagi tanpa berbicara ya. Kalau zikir-zikir boleh dah, kemudian langsung sholat 6 rakaat sudah maghrib, maka Allah akan mengampuni dosa 50 tahun. Tuh luar biasa, terutama dosa-dosa kecil. Selanjutnya selamat dari api neraka. Hikmahnya juga selamat dari api neraka, kemudian mendapat surganya Allah. Ini banyak hadis-hadisnya ya, nanti anak sekalian dibaca saja di layar ini. Kemudian meningkatkan ketakwaan, iya, karena dengan kita rajin beribadah itu adalah sebagai bentuk bahwa kita bukti sebagai hambanya Allah, sebagai bukti mendekatkan diri kepada Allah. Nah anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui pertanyaan yang keempat, yaitu sebutkan hikmah sholat rawatib baik di dunia maupun di akhirat. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Nanti jangan lupa tugasnya itu ditulis di buku agamanya, kemudian dibawa ketika waktu pelajaran agama. Oleh karena itu yang belum absen silakan absen dulu di kolom komentar ya, agar dapat kita ketahui siapa saja yang sudah hadir atau belum. Kirain cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.